Bab 916, Benih Alam. Little Black, minggir. Tang Wulin merasakan panas di wajahnya saat sosok lain melintas. The Blazing Apricot Cabage yang kecantikannya tak tertandingi muncul di hadapannya. Pilih aku. Kapasitas bertarung saya adalah yang terkuat di antara semua orang. Saya bisa memberi Anda nyala api paling murni untuk memperkuat kemampuan Anda dan bahkan menambahkan kontrol ke elemen api dari atribut alami Anda. Apa yang kalian semua lakukan? Di mana martabatmu? Tulip Damas mengamuk dengan marah ketika dia menghentikan 3 binatang buas yang akan bergegas mendekat. Dia kemudian berjalan ke Tang Wulin dengan langkah besar. Dan dengan kedua tangannya, dia menarik si kecil hitam dan kubis aprikot yang menyala-nyala pergi. Keangkuhan di wajahnya menghilang saat dia berdiri di depan Tang Wulin. Aku setuju untuk melakukannya. Sisa dari 5 binatang buas segera meledak keributan segera setelah dia mengatakan itu. Apa yang kamu maksud dengan, kamu setuju untuk melakukannya? Si kecil hitam segera menarik Tulip Damas. The Blazing Apricot Cabage bahkan lebih marah ketika dia berbicara. Tulip kecil, kamu tercela. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Saya tidak ragu dengan pertanyaan yang Anda ajukan. Tulip Damas mencibir. Aku ingin tahu siapa yang menyebutkan sebelumnya bahwa dia masih memiliki 3000 tahun kehidupan. Jadi dia tidak akan pernah menjadi roh-roh manusia. The Blazing Apricot Cabage menjawab dengan marah. Bagaimana itu sama? Dia adalah anak alam. Jika kita mengikutinya, kita dapat selalu berkultivasi dengannya sebagai akarnya kapan saja. Kita tidak perlu menghadapi hukuman Tuhan di bawah perlindungannya. Bahkan jika dihadapkan dengan kejatuhan, dia secara alami akan berubah menjadi pohon kuno alam. Sebagai temannya, saya secara alami akan terlahir kembali di bawah perlindungan pohon kuno alam. Siapa yang peduli tentang 3000 tahun kehidupan ketika Anda dapat memiliki keabadian? Kata-kata The Blazing Apricot Cabage tidak meyakinkan Tulip Damas, tetapi menerangi Tang Wulin. Tang Wulin tidak berharap anak alamnya memiliki pengaruh yang begitu kuat pada benda-benda roh surga dan bumi ini. Ye Xinglan, Xie Xie, Yuanen Yehui, dan Yue Zhengyu terpana menyaksikan skenario ini saat ini. Binatang buas ini aneh karena mereka ingin membunuh Shrek Seven Monsters untuk bertarung di antara mereka sendiri untuk menjadi jiwa roh Tang Wulin. Betapa cepatnya sikap mereka berubah membuat beberapa orang terperangah. Namun, sepertinya pergantian peristiwa ini adalah hal yang baik. Damas Tulip berbicara kepada Tang Wulin. Anak alam. Aku bisa membiarkan kalian semua mendapatkan satu item roh lagi masing-masing. Selanjutnya, saya dapat memberitahu Anda jenis apa yang paling berharga. Itu mengkhianati temanmu sendiri untuk keuntungan pribadi. Tulip kecil, tidakkah kamu malu? Binatang lain melesat dengan marah. Tulip Damas memberikan ham dingin. Kalian semua tidak tahu apa-apa. Pernahkah Anda menemukan apa jiwa bela dirinya? Ini adalah Blue Silver Emperor. Kaisar Blue Silver Emperor of Tang Sek yang sama. Tang San. Pilihan pertama Tang San adalah saya kembali pada awalnya. Sebagai keturunannya, anak alam harus memilih saya. Kalian semua sebaiknya berhenti berlomba karena kamu tidak mungkin menang atasku. Saat dia mengatakan itu, Tulip Damas melintas sekali sebagai lingkaran cahaya ungu berkabut dikeluarkan dari tubuhnya secara instan. Aura dari sisa 5 binatang buas sangat melemah. Ini seharusnya kemampuan Tulip Damas untuk menekan tanaman lain yang dia sebutkan sebelumnya. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai orang yang cerdik sendiri, dia sangat sadar bahwa tetap diam akan sangat bermanfaat dalam keadaan seperti itu. Tulip kecil, kau tidak bisa bertingkah seperti ini. The Nature Child ditemukan oleh kita semua bersama-sama. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan keabadian kita. Bukankah kamu sedikit egois karena menginginkan ini semua untuk dirimu sendiri? The Blazing Apricot Cabage marah. Tepat. Saya tidak tahan lagi. Kata pemuda yang mengenakan jubah biru yang termuda di antara 6. Little Frozen. Pendahulumu telah mengikuti Holy Ice Douluo untuk naik sebagai dewa. Anda tidak berhak mengatakan hal-hal buruk tentang saya. Kata Damas Tulip yang kesal. Tang Wulin baru menyadari bahwa orang termuda secara mengejutkan adalah rumput beku berujung 8. Pendahulunya adalah salah satu dari beberapa roh jiwa besar dari es suci Douluo Huo Yu Hao. Namun,
Tulip Damas memikirkannya ketika dia ditantang pada kesenangan diri sendiri. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan menarik aura ungu sebelum kembali ke teman-temannya. Little Blazing benar. Ini adalah kesempatan bagi semua orang dan kita semua bertindak impulsif. The Nature Child jelas memikat hati kita semua. Agar adil bagi semua orang. Mengapa kita tidak menjelaskan kemampuan kita dan membiarkan anak alam membuat pilihannya? Sebagai Raja Rumput Abadi, ia memilih untuk menjadikannya kesempatan yang adil bagi semua orang. 6 rumput abadi besar semua melihat ke arah Tanggulin. The Blazing Apricot Cabage berbicara dengan penuh semangat. Saya adalah Cabage Apricot Blazing. Saya lahir di danau yang tengah dari mata terpolarisasi Icevire. Saya dari peringkat tertinggi untuk pabrik tipe api. Saya sudah memberitahu Anda tentang efek yang didapat setelah bergabung dengan saya. Meskipun saya tidak begitu kompatibel dengan atribut Anda. Saya harus memberitahu Anda bahwa Tang San pernah menggunakan pendahulu saya dan juga pendahulu Little Frozen untuk melakukan refining tubuh APS untuk memperkuat tubuhnya kembali pada awal waktu. Meskipun kami tidak berhasil menjadi cincin jiwanya, para pendahulu kami sangat membantu kultivasinya. Pemurnian tubuh APS. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengetahui hal ini juga. Rumput beku berujung 8 melanjutkan. Ya, itu benar. Saya kebalikan dari Little Blazing. Saya lahir di mata air es kutub yang merupakan kebalikan dari mata air yang berkobar. Aku adalah rumput abadi yang paling dingin. Binatang buas yang dikenal sebagai Little Black terus berbicara. Saya Little Black dan saya Black Jade Divine Bambu yang telah dibudidayakan selama 160.000 tahun. Saya sangat cocok dengan Anda. Jiwa bela diri Anda akan sangat diperkuat dan ditingkatkan setelah menyerap saya. Saya akan meningkatkan kekencangan sisi lembut Anda. Semua anggur Blue Silver Emperor Anda dapat dikonversi menjadi Black Jade Blue Silver Spears dengan kekuatan yang tak tertandingi. Aku akan memperkuat kemampuan tempur jiwamu dalam skala besar. 2 binatang lainnya berjalan maju secara terpisah. Orang di sebelah kiri berbicara. Saya Deupier Cinggaze yang diolah menjadi bentuk manusia. Es Suci Douluo Huo Yuhao memilih pendahulu saya dan menerima kemampuan luar biasa untuk menumbuhkan mata rohnya dan mata setan ungu. Meskipun saya baru berkultivasi selama 110.000 tahun, saya sudah melewati rintangan pertama dari hukuman Tuhan. Jadi saya bisa dianggap sebagai binatang buas. Aku akan sangat bermanfaat bagi mata iblis ungumu jika kau memilih untuk bergabung denganku. Orang terakhir juga orang dengan tubuh paling besar di antara binatang buas. Aku labu cacing tanah. Saya telah berkultivasi selama 190.000 tahun. Anda akan memperoleh cincin jiwa orangnya setelah menyerap saya. Meskipun kita semua adalah binatang buas. Hanya 200.000 tahun binatang buas dengan basis kultivasi yang dekat dengan hukuman besar kedua akan memungkinkan Anda untuk memiliki jiwa roh orangnya. Inilah perbedaan peringkatnya. Saya memiliki kemampuan giliran cacing tanah. Jadi saya dari atribut bumi. Saya bisa merasakan sepotong tulang jiwa atribut bumi yang sangat kuat di tubuh Anda. Bersatu dengan saya akan memungkinkan Anda untuk memiliki peningkatan luar biasa dalam kemampuan Anda untuk mengendalikan bumi dan bahkan meningkatkan keterampilan tulang jiwa Anda dalam skala besar. 5 binatang buas besar masing-masing memperkenalkan diri secara individual. Tulip Damas akhirnya berbicara. Semuanya benar. Selain itu, kita semua binatang buas dengan kecerdasan. Memilih salah satu dari kami untuk menjadi roh-roh Anda akan memberi Anda sepotong tulang jiwa ketika Anda bergabung dengan kami selama terobosan Anda berikutnya ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, saya pikir saya, labu kecil dan si kecil hitam paling cocok untuk Anda. Penilaian ini sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dan kesesuaian Anda. Tang Wulin diam. Dia merasa kewalahan dengan banyak pilihan saat ini. Cincin dan tulang jiwa 100.000 tahun benar-benar tujuan akhir bagi seorang guru jiwa. Pada saat ini, ada 6 makhluk seperti itu yang bersedia menjadi jiwa rohnya dan menunggu berturut-turut baginya untuk membuat pilihan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi juga memberinya keputusan sulit. Sebelum saya membuat pilihan, apakah senior akan dengan baik memberitahu saya alasannya atas penghargaan Anda yang tinggi terhadap anak alam? Apa makna mendalam dari anak alam itu? Tanya Tang Wulin.
Bahkan Atlas Douluo Yunming tidak mampu menjawabnya kembali di awal. Saat ini sepertinya kesempatan terbaik baginya untuk mendapatkan jawabannya karena dia sedang menghadapi binatang jenis tanaman ini. Tulip Damas terdiam sesaat sebelum dia berbicara. Anak alam adalah benih yang diakui oleh alam yang agung. Benih? Tanya Tang Wulin dengan heran. Tulip Damas mengangguk. Ya, benihnya. Benih yang juga dikenal sebagai benih alam. Benih semacam itu hanya muncul beberapa kali dalam sejarah. Benih alam hanya lahir ketika hati alam dihancurkan di benua. Dengan kata lain, tanaman yang berada di puncaknya di dunia menanam benih seperti itu dan mempercayakan anak alam bersamanya ketika alam hancur. Anak alam akan mencari peluang untuk berkecambah sehingga alam dapat berkembang biak dan mengisi sekali lagi. Benih alam dapat ditemukan pada tumbuhan atau hewan apapun. Tetapi ini adalah pertama kalinya kami mengetahui bahwa itu muncul pada manusia. Bab 917, 3 pertanyaan. Pada titik ini, tatapannya menjadi kusam. Sejujurnya, kami tidak percaya bahwa Shrek Academy dimusnahkan sampai kami merasakan aura anak alam di dalam dirimu. Anak alam sebelumnya adalah pohon emas di Shrek Academy. Keberadaannya telah mendukung alam. Sekarang saya memikirkannya. Itu sudah jatuh. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terkejut setelah mendengarkan kata-katanya. Pohon emas sudah jatuh seperti Tulip Damas disebutkan. Sementara anak alamnya telah dibentuk dengan bantuan pohon emas. Sebenarnya, dia telah menyelesaikan cincin jiwa alam anak bahkan sebelum pohon emas jatuh. Apa yang menyebabkan alam dihancurkan dengan sangat tajam? Tanpa ragu, itu adalah tindakan sembrono umat manusia. Tang Wulin merasakan berat di dadanya ketika dia memikirkannya karena dia adalah bagian dari umat manusia. Apa yang akan terjadi jika benih alam tidak bertunas dan berakar? Tiba-tiba Douluo yang asyik bertanya. Ekspresi Damas Douluo berubah. Lalu, alam akan layu dan itu akan menjadi kiamat di dunia manusia. Semua makhluk hidup secara bertahap akan mati karena kehancuran rantai makanan. Douluo kontinen akan berada di jalurnya untuk menyelesaikan penghancuran. Pada akhirnya, tidak ada yang akan bertahan. Kata-kata ini terdengar tidak menyenangkan sehingga Shrek Seven Monsters semua terkejut ketika mendengar ini. Mereka memikirkan situasi saat ini di benua itu. Jiwa binatang sudah hampir punah atau punah. Dan teknologi umat manusia berkembang pesat. Hampir setiap kota besar telah berubah menjadi hutan beton sementara habitat makhluk hidup lainnya dihancurkan dalam proses tersebut. Jika ini terus berlanjut, akankah dunia tidak ada lagi ketika semua hutan di benua itu hilang? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Bahkan Tulip Damas terdengar seperti dia melebih-lebihkan untuk menarik perhatian. Namun, hasil seperti itu tampaknya tidak terhindarkan. Apakah kasus binatang buas menjadi spesies yang terancam punah tidak jelas? Tang Wulin berkata, jadi, apa yang harus saya lakukan sebagai anak alam? Tulip Damas menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku sudah di sini sejak aku lahir. Semua pengetahuan saya tentang anak alam tertanam dalam gen saya dan hanya itu yang saya tahu. Saya juga tidak tahu apa yang harus Anda lakukan sebagai anak alam. Tetapi saya yakin kita semua akan membantu dan melindungi Anda dengan harapan. Suatu hari, Anda akan cukup kuat untuk menghidupkan kembali alam. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Tanggung jawab baru yang hebat baru saja ditambahkan pada beban di pundaknya. Mata Tulip Damas dipenuhi dengan antisipasi. Jadi, apa pilihanmu? Tang Wulin terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. Karena kalian semua bersedia membantu saya. Apakah Anda bersedia untuk pergi dengan saya? Aku baik-baik saja tanpa kalian menjadi ruh jiwaku. Bagaimana kalau menjadi teman saya saja? Apakah itu bisa dilakukan? Keenam orang ini semua binatang buas dengan basis budidaya lebih dari 100.000 tahun. Sehingga status mereka dapat dianggap sebagai judul Douluos. Mereka semua maha kuasa bahkan tanpa baju perang. Akan jauh lebih mudah untuk membangun kembali Akademi Shrek dengan bantuan mereka di masa depan. Tulip Damas tertegun sesaat tetapi segera tersenyum pahit. Itu tidak mungkin. Bagaimanapun juga, kita berbeda dari binatang jiwa tipe tanaman biasa. Basis kultivasi kami hanya 1/10 dari yang sebenarnya karena kami mengandalkan energi asal dari Icevire Polaris Ice untuk kultivasi kami. Dengan demikian,
kita akan terus melemah. Dan umur kita akan diperpendek secara signifikan segera setelah kita meninggalkan Ichevire Polaris Ice. Tidak akan lama bagi hukuman dan penghancuran Tuhan untuk mengejar kita. Basis kultivasi kita akan berkurang pada saat itu bahkan jika kita memilih untuk menjadi roh-roh. Karenanya, kami tidak mungkin mengikuti Anda kecuali jika Anda mampu bergabung dengan kami semua sebagai jiwa roh Anda. Tang Wulin punya ide di benaknya. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Tetapi aku punya teman-teman. Mereka dapat menanamkan jiwa roh mereka juga. Oh benar. Aku minta maaf karena aku terlalu egois. Tang Wulin menjadi sedikit kesal karena tiba-tiba dia sadar. Dia menyadari bahwa jika binatang jenis tanaman ini memilih untuk menjadi jiwa roh mereka, binatang itu akan mati jika sesuatu menimpa mereka di masa depan. Tulip Damas tertegun sejenak sebelum dia berbalik dan memandangi 5 binatang seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Sebuah kebingungan pikiran dikomunikasikan dengan cepat di antara 6 binatang buas. Tang Wulin akan mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh tatapan Amorous Douluo yang mengisyaratkan padanya untuk menunggu. Sesaat kemudian, Tulip Damas berbalik sekali lagi dan berbicara dengan Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Skenario yang baru saja kamu usulkan bukanlah tidak mungkin. Namun, saya harus terlebih dahulu memverifikasi beberapa hal. Pertama, sebagai anak alam, apakah kamu akan tetap bersama dengan rekanmu selalu? Tang Wulin menatap rekan-rekannya sebelum berbicara dengan tegas. Kita pasti akan bersama. Jika tidak setiap detik atau menit. Setidaknya untuk pemulihan Akademi Shrek. Tulip Damas berbicara. Pertanyaan kedua saya. Di masa depan, bagaimana Anda berencana untuk mengelola Ichevire Polaris Ice kami? The Ichevire Polaris Ice adalah salah satu dari 3 negeri paling berharga di dunia saat ini. Saya tidak yakin apakah 2 lainnya masih ada. Tapi saya pasti bisa memberitahu Anda bahwa Ichevire Polaris Ice akan sangat membantu Anda jika Anda ingin menghidupkan kembali alam suatu hari nanti. Tang Wulin berbicara. Maksudmu aku bisa meminjam kekuatan dari sini? Damas Tulip berbicara. Aku tidak bisa membuktikan untuk yang lain. Tetapi dengan garis keturunan Raja Naga Emasmu dan juga sebagai anak alam, kamu pasti akan bisa. Status Raja Naga telah membuat 2 jiwa roh Raja Naga di mata terpolarisasi Ichevire mengikuti Anda. Sedangkan status anak alam telah mendapatkan kepercayaan kami kepada Anda. Karenanya, kamu tidak hanya diizinkan meminjam kekuatan tempat ini, tetapi kamu bahkan bisa mengambilnya semua. Bahkan Douluo Amorous menarik napas dalam-dalam setelah mendengarkan kata-kata Damas Tulip saat dia menatapnya dengan linglung. Tatapan Tang Wulin terganggu sejenak sebelum dia merenung sejenak. Kemudian, dia berbicara. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini sekarang. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya pasti akan menghidupkan kembali alam dengan kemampuan terbaik saya selama saya dapat melakukannya. Pada saat itu, saya akan membuat keputusan tentang bagaimana memanfaatkan Ichevire Polaris Ice. Pada saat yang sama, sebagai murid Tang Sek, aku akan selalu mematuhi janji yang dibuat antara Ichevire Polaris Ice dan Tang Sek dan aku tidak akan pernah menyalahgunakan kekuatan Ichevire Polaris Ice. Meskipun Tulip Damas tidak berhasil mendapatkan janji tertulis dari Tang Wulin, ia malah sebaliknya. Kamu membuktikan dirimu sebagai anak alam yang dipilih oleh pohon emas. Janji Tang Wulin untuk tidak menyalahgunakan kekuatan mereka dan melakukan apapun dengan terburu-buru telah membuat mereka merasa nyaman. Tulip Damas berbicara. Ini adalah pertanyaan terakhir saya. Atau mungkin, saya harus mengatakan itu adalah kondisi yang diusulkan oleh kami. Kami berharap bahwa ketika hari itu tiba, sebagai anak alam, Anda akan menabur benih alam di suatu tempat di mana Anda akan menanam benih dari kami berenam di sekeliling Anda. Tang Wulin tertegun sesaat, tetapi dia segera menjawab. Selama saya mengerti bagaimana menabur benih dan waktunya telah tiba bagi saya untuk menanam benih alam, saya pasti akan melakukannya. Itu sudah beres kalau begitu. Tulip Damas berjalan maju dengan langkah besar ketika tangannya mulai menyulap sesuatu di ruang di atasnya. Aliran cahaya terbentuk menjadi lintasan cahaya yang luar biasa di udara sementara 5 binatang buas di belakangnya masing-masing menyulap cambukan mereka sendiri. Kesadaran mereka melonjak ke pikiran Tang Wulin segera setelah itu. Itulah 3 hal yang dia janjikan sebelumnya.
Silakan menandatangani kontrak. Setelah kontrak selesai, kami berenam akan menjadi Anda dan jiwa roh rekan-rekan Anda. Kami tidak akan pernah meninggalkan atau meninggalkan Anda. Dan kami akan pergi bersama-sama selama-lamanya. Tulip Damas berbicara dengan tegas dan tegas. Tang Wulin sangat gembira sementara sisanya dari 4 orang dari Shrek Seven Monsters sangat gembira. Penambahan jiwa roh seperti itu sama dengan beberapa cincin jiwa lagi beberapa ratus ribu tahun lagi. Semangat jiwa semacam itu setidaknya bisa memberi mereka 2 atau 3 cincin jiwa dengan ketinggian yang mengesankan. Mungkin, keterampilan jiwa mereka tidak akan terlalu kuat. Tetapi efek amplifikasi pada mereka pasti akan optimis. Bab 918, Aliansi Ichevire. Itu adalah era binatang jiwa yang terancam punah. Jadi orang bisa membayangkan betapa sulitnya untuk memperoleh cincin jiwa 100.000 tahun. Ini hanyalah kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk semua orang. Di bawah bimbingan Amorous Douluo, Tang Wulin menggigit jarinya dan memeras setetes darah sambil membaca sumpah untuk menandatangani kontrak dengan Damas Tulip dan sisa 6 bis. Generasi selanjutnya melabeli kontrak ini, Aliansi Ichevire. Itu memiliki pengaruh besar pada masa depan Akademi Shrek dan bahkan sejarah seluruh benua. Kontrak selesai. Wajah 6 bis dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka sepertinya tidak terganggu oleh kenyataan bahwa mereka akan menjadi roh-roh segera. Damas Tulip berbicara dengan senyum di wajahnya. Yang mulia, Anda dapat membuat pilihan Anda sekarang. Yang mulia, Tang Wulin tertegun. The Blazing Apricot Cabage juga tersenyum ketika dia berbicara. Tentu saja, The Nature Child adalah kemauan alam. Anda adalah penguasa semua tanaman secara alami. Kami menyapa Anda begitu saja. Sekarang, siapa yang ingin Anda pilih di antara kita? Tang Wulin mempertimbangkan sejenak sebelum berkata. Saya memilih Tulip Damas Senior. Dia membuat keputusan begitu cepat sehingga 6 binatang besar agak terkejut. Termasuk Tulip Damas sendiri. Tulip Damas tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena rasa ingin tahu. Yang mulia, bagaimana Anda memutuskan untuk memilih saya begitu cepat? Tang Wulin berbicara dengan tulus. Senior mampu lebih dari sekadar memberi saya cincin jiwa oranye dan kecerdasan tanpa akhir. Cincin jiwa oranye akan sangat penting dalam menambah kemampuan fisik saya. Sehingga saya dapat memiliki tubuh yang lebih kuat saat saya terus meningkatkan garis keturunan Raja Naga Emas di masa depan. Selain itu, Anda juga mampu menghindari racun dan memerintah kehidupan tanaman. Anda sangat kompatibel dengan keterampilan natur-natur saya dan juga Blue Silver Emperor saya, jadi saya tentu saja memilih Anda. 5 bis yang tersisa kecewa. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Status Tang Wulin di hati mereka sudah sangat berbeda setelah kontrak ditandatangani. Tulip Damas berseri-seri dengan sukacita. Yang mulia, untuk manusia, Anda memiliki selera yang luar biasa. Saya bisa melihat bahwa masih ada perbedaan antara basis kultivasi yang mulia dan peringkat 60. Jadi saya akan menempelkan diri ke tubuh Anda dan menunggu penggabungan kami. Aura anak alam Anda juga bermanfaat bagi saya. Semua orang meninggalkan Ichevire Polaris Ice untuk waktu yang singkat. Jadi saya tidak berpikir bahwa kita akan memburuk terlalu cepat. Silakan ikuti saya. Yang mulia. Saat dia berbicara, Tulip Damas berbalik dan berjalan menuju danau Ichevire Polaris Ice. Tulip Damas berhenti ketika mereka tiba di depan bunga ungu besar di tepi danau. Mereka pertama kali melihat bunga ini ketika mereka turun dari langit ketika mereka pertama kali tiba. Itu adalah bunga terbesar di seluruh mata terpolarisasi Ichevire. Tulip Damas tersenyum dan berbicara. Ini tubuh asliku. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku milikmu, yang mulia. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh Tulip Damas besar saat dia berbicara. Bunga besar menutup dengan cepat dan berubah menjadi kuncup bunga sebelum perlahan naik dan terbang menuju Tang Wulin. Tulip Damas yang sangat besar menyusut dengan cepat ketika terbang ke Tang Wulin. Sementara Kaisar Blue Silver Tang Wulin bergerak dengan kemauannya sendiri setelah dibimbing oleh bunga. Ada kilatan cahaya dari cincin jiwa hijau emas. Tang Wulin tersentak tak bergerak saat bayangan emas segera muncul di dahinya. Itu memiliki bentuk biji. Tulip Damas sangat gembira. Dia melambaikan tangan kanannya untuk membimbing kuncup bunga kecil.
kecil dari tubuh aslinya untuk bergabung ke daerah antara alis Tang Wulin. Tang Wulin merasakan semburat aroma memancar ke seluruh tubuhnya saat sensasi yang sangat nyaman menyapu dirinya. The Nature Seed terletak di dalam lautan jiwa yang mulia. Ini kehormatan saya untuk bisa menemani benih alam untuk saat ini. Tulip Damas sudah berlutut saat dia berbicara. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Yang mulia, kawan-kawan Anda belum tiba di penghambat terobosan saat ini. Mengapa kita semua tidak menginkubasi diri kita sendiri di benih alam untuk sementara waktu? Kita bisa sangat meningkatkan diri kita selama kita memiliki waktu yang cukup untuk menetaskan dan tumbuh ke peringkat jiwa roh orangnya. Ini akan sangat membantu teman-teman Paduka juga. Kubis aprikot yang menyala-nyala memandang Tang Wulin dengan penuh kerinduan. Ya, selain Sulizi, teman-teman Tang Wulin yang lain belum dapat menerobos ke tingkat berikutnya. Tang Wulin berbicara. Itu tidak akan menjadi masalah. Saya pikir mungkin rekan saya yang menyerap origin energi Immortal Grace saat ini akan segera membuat terobosan. Tulip Damas berbicara. Maafkan saya, Yang Mulia. Kami memiliki sedikit keberatan ketika kami membantu Anda dan teman Anda dalam memilih rumput abadi. Ada sesuatu yang belum kami perjelas. The Origin Energy Immortal Grace adalah benar-benar salah satu nilai tertinggi Immortal Grace yang tersedia. Tetapi sangat eksklusif. Mungkin saja temanmu tidak bisa bergabung dengan jiwa bela diri tipe tanaman lain di masa depan setelah dia diresapi dengan yang memiliki energi asal. Jadi, tidak ada dari kita yang cocok untuknya. Dia akan membutuhkan yang lain dengan energi asal untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwanya dalam skala besar. Kekuatan jiwanya setidaknya akan melebihi yang lain dengan peringkat yang sama sebesar 40%. Selain itu, rumput abadi energi asal benar-benar dapat berubah menjadi cincin jiwa keenamnya selama itu menerimanya. Aku pasti tidak mau sebelumnya. Tapi bagaimana aku bisa menolak di hadapan anak alam? Aliran cahaya putih muncul dari tempat di mana rumput abadi energi asal telah dipetik dan diubah menjadi sosok putih. Sangat mengejutkan Tang Wulin. Itu mengambil bentuk pria muda yang gemuk yang tampak agak mirip dengan Sulizi. Apakah bentuk itu berubah? Kamu, Tulip Damas menatapnya dengan heran. The Origin Energy Immortal Grace terdengar sedikit kesal ketika dia menjelaskan. Garis keturunan energi asal saya berbeda dari kalian semua. Saya dapat mengambil bentuk manusia tanpa perlu menanggung hukuman ilahi setelah 100.000 tahun. Dan saya hanya akan menghadapi hukuman dewa pertama ketika saya mencapai 150.000 tahun. Saya tidak tahan dengan suara celoteh Anda yang terus-menerus setiap hari. Jadi saya tidak mengungkapkan sosok manusia saya. Karena anak alam turun ke atas kita hari ini. Aku tidak punya pilihan selain membiarkan tubuh asliku diserap oleh bocah gendut itu. Apalagi yang bisa saya katakan? Akankah Yang Mulia mohon ambil benih saya dan anggap saya sebagai salah satu pelindung Anda ketika Anda menabur benih alam di masa depan? Sebuah biji putih bulat sempurna terbang dari tangannya dan tiba di depan Tang Wulin saat dia berbicara. Tang Wulin bahkan tidak perlu melakukan kontrol karena semburan kekuatan isap secara alami dihasilkan dari dahinya yang menarik benih energi rumput abadi ke dalam benih alam. The Origin Energy Immortal Grace memberi hormat kepada Tang Wulin dengan hormat sebelum dengan gembira melompat ke langit dan langsung menuju Sulizi. Pada saat ia mendarat di Sulizi, aura keluar dari tubuh Sulizi. Tampak jelas bahwa dia telah menembus ke dunia baru. Cincin jiwa merah muncul di sekitar tubuhnya setelah ia menyatu dengan rumput abadi energi asal. Seutas garis emas menghiasi bagian atas cincin jiwa merah. Ini hanya bisa diberikan oleh binatang buas dengan basis kultivasi lebih dari 100.000 tahun. Sementara itu, bayangan hantu Origin Energy Immortal Grace muncul dan bergoyang di belakang punggungnya. Tidak ada keraguan bahwa keterampilan jiwa keenam Sulizi akan sangat kuat sehingga dia akan mengejutkan semua orang dengan roti sebagai master jiwa tipe makanan. Cincin jiwanya tidak mungkin berwarna oranye emas. Tetapi dia tidak bingung dibandingkan dengan teman-temannya. Ini karena Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Xie Xie dan Yue Zhengyu dari Shrek Seven Monsters telah mencapai 6 cincin jiwa. Hanya ada Su Xiaoyan dan Tang Wulin yang masih di basis budidaya 5 cincin. Cincin jiwa ke-6 Sulizi sudah mencapai 100.000 tahun. Selama dia mau.
Origin energi Immortal Grace bisa memberikannya cincin jiwa 3 atau bahkan 100 ribu tahun. Dengan kata lain, dia akan memiliki satu cincin jiwa lebih tinggi daripada teman-temannya. Hanya Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu yang bisa menyusulnya setelah mereka menyatu dengan roh-roh rumput abadi di hadapan mereka sekarang. Di sisi lain, Gu Yue juga 6 cincin ketika dia mengkonsumsi Velvet Skyreach Chrysanthemum sebelumnya. Sebagai kapten, Tang Wulin tidak bisa lagi menyisakan 6 jiwa roh besar ini untuk Gu Yue karena itu tidak adil. Sebagai anak alam, dia tidak bisa mundur bahkan jika dia mau. Dia adalah penanda tangan utama kontrak. Jadi dia takut bahwa bis ini akan berubah bermusuhan segera jika dia tidak memilih bis tipe tanaman untuk bergabung. Ye Xinglan tersenyum gembira. Benar-benar tidak dapat dipercaya bagi Master Jiwa tipe makanan memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Dan ini adalah cincin jiwa ke-6-nya. Mengingat basis kultivasinya, Su Lizzie tidak mampu menyatu dengan roh-roh dalam keadaan biasa karena tubuhnya tidak dapat menahan proses. Namun, dalam hal ini, origin energi Immortal Grace adalah roh-roh yang menggunakan tubuh aslinya sebagai harta surga dan bumi untuk memberi makan dan menyatu dengan tubuhnya dengan usaha keras. Dia hanya perlu menyimpan sebagian energi agar dia terus menyerap di masa depan ketika dia mencapai peringkat yang lebih tinggi. Dan kemudian dia tidak perlu khawatir bahwa tubuhnya tidak bisa bertahan lagi. Kelompok bis masing-masing mengungkapkan tubuh asli mereka. Kubis aprikot api, bambu ilahi giok hitam, labu cacing tanah, rumput beku berujung 8. Dan Deo Piercing Gaze semuanya terbang dan menyusut tubuh mereka sebelum mereka bergegas menembus benih alam yang terletak di antara alis Tang Wulin. Tang Wulin merasakan semua jenis aura mengalir di dalam tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya segera meningkat satu peringkat di bawah makanan aura mereka. Mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi sebagai harta karun surgawi dan bumi tingkat dunia. Bab 919, Lovesic Heartbreak Flower. Setelah 6 binatang besar menyatukan tubuh asli mereka ke dalam dirinya, bentuk manusia mereka mulai memudar. Yang mulia, benih kami ada di tubuh asli kami. Kami akan secara alami meninggalkan mereka di benih alam pada saat kami mengubah diri kita menjadi jiwa roh untuk Anda dan teman Anda. Tidak perlu khawatir. Kami akan tumbuh di sebelah benih alam sebagai pelindung saat Anda menaburnya. Bolehkah kami bertanya apakah ada surga dan bumi lagi yang Anda dan rekan Anda butuhkan? Tang Wulin menoleh ke samping dan melihat ke arah teman-temannya. Kelompok itu sudah bersinar dengan kegembiraan. Yue Zhengyu mengambil inisiatif untuk berbicara. Saya tidak. Kesempatan untuk menerima senior sebagai jiwa roh rekanan saya di masa depan berarti dunia bagi saya. Kita harus belajar untuk puas. Atau kita akan disambar petir sebagai hukuman. Sisanya mengangguk berturut-turut. Tang Wulin tersenyum dan berkata, mereka benar. Kita seharusnya tidak mengeringkan kolam untuk menangkap ikan. Meskipun Ichevire Polaris Ice mampu menumbuhkan tanaman dengan cepat, waktu masih dibutuhkan. Kami tidak bisa mengambil terlalu banyak. Dan lebih baik meninggalkan beberapa untuk orang-orang yang datang setelah itu. Mereka sudah mengambil 6 binatang besar. Jadi tidak ada benda lain yang lebih berharga dari mereka di sini. Mereka benar-benar akan tersambar petir jika mereka terlalu serakah. Senyum Dedamas Tulip semakin lebar sekarang. Namun, dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan Tang Wulin. Yang mulia, bolehkah saya merekomendasikan Anda mencoba satu jenis item roh? Jika Anda berhasil mendapatkan persetujuannya, itu mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda di masa depan. Atau mungkin saya harus mengatakan bahwa itu akan memberikan satu kehidupan lagi kepada Anda. Oh, Tang Wulin memandangi Damas Tulip dengan heran. Tidak ada keraguan bahwa Tulip Damas sudah mempertimbangkan segala macam masalah sepenuhnya dari sudut pandang Tang Wulin. Sekarang ia dipilih untuk menjadi jiwa roh Tang Wulin. Tulip Damas berjalan ke samping saat tanaman berpisah satu demi satu, memperlihatkan sebuah batu besar yang hitam seperti tinta. Batu itu mencolok di antara begitu banyak benda roh. Ada bunga putih murni dengan garis merah yang tumbuh di atas batu. Itu sangat indah sehingga tampaknya memaksa roh seseorang untuk melihat dirinya sendiri hanya dari pandangan sekilas. Apa itu? Tanya Tang Wulin dengan bingung. Ini disebut Lovesic Heartbreak Red. Pada kenyataannya,
Basis budidayanya telah melampaui 100.000 tahun tetapi tidak akan pernah berubah menjadi binatang buas. Ini karena ia telah terperangkap di dunia spiritualnya sendiri, tanpa kemungkinan untuk melarikan diri. Tang Wulin berbicara dengan bingung. The Lovesick Heartbreak Red. Jadi Anda mengatakan ini adalah Lovesick Heartbreak Red yang legendaris yang digunakan oleh pendiri Tang Sek, Tang San, untuk membangkitkan istrinya, Sofbon Douluo. Ini adalah item roh yang dianggap sebagai yang paling mabuk cinta di seluruh kerajaan tumbuhan. Tulip Damas mengangguk. Tepat. Tang Wulin telah membaca tentang rumput abadi ini dalam catatan sejarah tentang pendiri Tang Sek, Tang San. Dia tidak berharap menemukannya tumbuh di sini di Ichevire Polaris Ice. Menurut legenda, rumput abadi ini mampu membangkitkan orang mati dan memulihkan daging untuk bertelanjang. Tapi itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang sedang mabuk cinta. Mereka yang tidak memiliki pengabdian yang sepenuhnya terbagi tidak akan pernah bisa memetik rumput abadi ini. Tang Wulin bertanya, jadi, bagaimana saya memetiknya? Damas Tulip berbicara, kamu harus memikirkan kekasihmu, yang paling dipegang hatimu. Sementara kamu meludahkan seteguk darah ke dalamnya, maka itu akan jatuh sendiri, menandakan persetujuan Anda. Kalau tidak, Anda tidak mungkin bisa mencabutnya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Yang Mulia. Tidak ada salahnya mencoba jika ada seseorang yang Anda cintai di hati Anda. Tanpa disadari, Tang Wulin menoleh ke samping dan menatap Gu Yuena yang duduk bersila di kejauhan. Kehangatan segera muncul di hatinya. Seluruh sejarah mereka bersama-sama tampak berkilat di depan matanya dalam sekejap. Dia ingat bagaimana dia hanya akan menanggapinya ketika mereka pertama kali bertemu. Dia jelas berbakat dengan bakat alami yang luar biasa. Namun dia akan selalu menemaninya, tetap di sisinya seperti aksesori. Mereka datang untuk saling mencintai dari waktu ke waktu. Dan hal-hal maju secara bertahap dari sana. Perasaan lembut tetap terjalin di sekitar hati mereka sementara waktu. Tidak sampai hari yang menentukan ketika dia tiba-tiba mulai memperlakukannya secara berbeda. Seolah-olah dia menolaknya. Namun dia mengerti bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk melindunginya dari bahaya. Pada akhirnya, dia akhirnya tersentuh oleh pengakuannya di Seagat Lake. Mereka akhirnya berkumpul bersama di segmen Destined for Three Reincarnations. Dia pergi keesokan harinya. Tetapi dia meninggalkan timbangan naga perak itu bersama dengan hatinya untuk menemaninya selamanya. Dia mencintainya dari tulang belulangnya. Sementara dia juga sangat mencintainya. Perasaan yang mereka miliki untuk satu sama lain sama dalam. Ketika dia harus menghadapi dampak pemusnahan Shrek, dia tiba-tiba muncul di sisinya dan menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dari ledakan besar yang disebabkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 9. Tidak perlu selalu berbicara tentang cinta. Seseorang hanya perlu menunjukkannya ketika itu benar-benar penting. Pada saat itulah ketika dia muncul di langit. Hati Tang Wulin meleleh sepenuhnya. Setelah itu, dia tidak akan pernah bisa membiarkan wanita lain masuk ke dalamnya selama sisa hidupnya. Meskipun cinta di antara mereka mungkin masih harus menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak takut. Selama dia tahu bahwa dia mencintainya. Dia bersedia berjalan beriringan dengannya. Tidak peduli bahaya apa yang ada di depan. Dia membuatnya kuat. Meskipun kehancuran total Akademi Shrek, Tang Wulin tidak putus asa karena dia ada di sisinya. Dia akan selalu kuat untuknya. Jadi dia akan bisa melindungi dia dan cinta mereka. Memalingkan telapak tangannya, Tang Wulin memukul dadanya dengan punggung tangannya. Esensi darah di tubuhnya melonjak ketika dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah penuh dengan emosi sentimental dan cinta yang mendalam ke Lovesick Heartbreak Red. Darah hangat mengalir di sepanjang kelopak dan tampak menodai bunga besar. Lovesick Heartbreak Red gemetar pelan sementara darah segar yang dikeluarkan oleh Tang Wulin perlahan meresap ke dalam bunga putih murni, menjadikannya merah menusuk. Itu melayang dengan lembut dan mendarat di telapak Tang Wulin. Seseorang yang penuh dengan kualitas dan cinta terbaik. Paling mengagumkan. Tulip Damas sangat gembira karena Yang Mulia berhasil menerima persetujuan Lovesick Heartbreak Red. Yang berarti kehidupan ekstra baginya. Tentu saja, ini adalah peristiwa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri sebagai jiwa roh.
Karena ini akan sangat meningkatkan peluang berkembang biaknya benih alam di masa depan. Ketika mereka telah membahas sebelumnya, Tulip Damas hanya perlu satu alasan untuk meyakinkan sesama bis. Alasan itu sangat sederhana dan langsung. Jika anak alam dapat menabur benih alam suatu hari, maka mereka akan menerima keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah jika mereka memilih untuk menemaninya. Di masa depan, mereka bisa menjadi pendiri lingkungan benua Douluo. Mereka hanya akan memiliki kesempatan seperti itu jika mereka mengikuti Tanggulin. Jika benih alam tidak ditabur, maka itu berarti bahwa dunia alami dari benua Douluo pasti akan segera hancur. Bahkan jika mereka tinggal di tepi pantai mata terpolarisasi Ichevire, bisakah telur tetap utuh ketika sarangnya hancur? Akan datang suatu hari ketika mereka akan dieliminasi juga. The Nature Child telah muncul. Jadi mereka hanya bisa membayangkan betapa banyak kerusakan yang telah diambil alam. Hanya dengan bekerja bersama sebagai satu untuk mendukung anak alam sehingga ia dapat menabur benih dengan sukses di masa depan. Mereka memiliki kesempatan untuk hidup di dunia ini untuk masa yang akan datang. Mungkin bahkan ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi seperti rumput beku berujung 8 dan menemani Yang Mulia saat ia naik ke alam ilahi. Dengan demikian, mereka bersedia untuk mengubah diri mereka menjadi jiwa roh asosiasi untuk generasi Shrek Seven Monsters ini. Itu juga akan sangat bermanfaat bagi proses peningkatan mereka jika mereka menemani anak alam. Tanggulin, di sisi lain, mereka memiliki motif egois juga. Mereka telah berada di tempat ini selama ribuan tahun. Meskipun Ichevire Polaris Ice memiliki lingkungan yang sempurna bagi mereka. Sebagai makhluk hidup, bagaimana mungkin mereka tidak mendambakan dunia luar? Aliansi Ichevire dibentuk untuk semua alasan ini. Tanggulin menyimpan Lovesic Heartbreak Red dengan hati-hati di sebuah kotak giok. Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Hanya kelembutan. Tulip Damas berbicara. Yang Mulia, misi kami sudah selesai. Tubuh asli kita menyatu ke dalam benih alam. Sehingga jiwa kita tidak dapat dipisahkan darinya terlalu lama. Saya akan bergabung kembali ke tubuh Anda. Tolong lakukan apa yang Anda dan rekan Anda sukai. Yang Mulia. Saat dia berbicara, jiwa-jiwa para bis masing-masing berubah menjadi aliran cahaya dan masuk ke dalam area di antara alis Tanggulin sebelum menghilang. Untuk masa mendatang, benih alam dalam tubuh Tanggulin akan memelihara dan memelihara mereka. Pada gilirannya, mereka akan menghargai Tanggulin dengan mengerahkan pengaruh diam-diam padanya. Seperti bagaimana kekuatan jiwa Tanggulin baru saja naik satu peringkat. Kekuatan jiwa Tanggulin sudah mencapai peringkat ke-50. Jadi dia tidak jauh dari peringkat ke-60. Ini telah sukses besar. Amorous Douluo tersenyum gembira. Sejak bencana besar menyingsing di Sekte Tang, saya tidak pernah merasa percaya diri seperti yang saya lakukan hari ini. Bahwa kalian semua pasti akan merevitalisasi Sekte Tang di masa depan. Beristirahatlah di sini. Kami akan pergi ketika Gu Yue terbangun. Pada saat itu, racun berwarna 7 yang digerakkan oleh kesadaran pedang telah terkondensasi sekali lagi. Itu mengisi lembah yang awalnya indah dengan warna-warna cerah. Jiwa naga ganda Ichevire masih berputar-putar di sekitar satu sama lain dalam siklus tak berujung di atas Gu Yuena untuk melindunginya. Mereka tampaknya lebih akrab dengan Gu Yuena dibandingkan dengan Tanggulin. Tanggulin kembali ke sisi Gu Yuena dan duduk bersila di tanah sekali lagi. Lingkungan alami di sini luar biasa. Dengan benda-benda roh surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi tidak ada tempat lain yang lebih cocok baginya untuk menumbuhkan jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya daripada di sini. Bab 920, apakah Gu Yue kembali? Anggota kelompok yang lain juga beristirahat dan bermeditasi sendiri. Perjalanan ke Ichevire Polaris Ice telah menghasilkan keuntungan besar bagi mereka jauh melebihi apa yang mereka bayangkan. Mereka sekarang dilengkapi dengan fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Su Lizzie terbangun sedikit lebih awal dari Gu Yuena. Wajah gemuknya tidak bisa berhenti tersenyum ketika dia melihat cincin jiwa merah baru di tubuhnya. Dia kemudian memanggil rumput abadi energi asal untuk mengenal satu sama lain. Su Lizzie tersenyum tetapi menolak untuk berbicara tentang keterampilan jiwa keenam yang diberikan oleh Origin Energy Immortal Grace ini. Dia hanya mau mengatakan bahwa dia pasti akan mengejutkan semua orang dengan keterampilan barunya.
Keterampilan jiwati pemakanan yang terbentuk dari cincin jiwa 100.000 tahun sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan seluruh skuadron mereka dengan setidaknya satu peringkat, bahkan jika efeknya tidak cukup untuk mengguncang alam semesta dan menggerakkan para dewa. Tang Wulin membuka matanya tepat ketika Su Lizhi dengan gila melompat-lompat di tempat karena kegembiraan. Tang Wulin belum berhasil memasuki kondisi meditasi yang dalam karena kepeduliannya terhadap Gu Yue. Dia segera terbangun segera setelah dia merasakan fluktuasi energi dari Gu Yue di sampingnya. Tepat setelah dia membuka matanya, dia menemukan Gu Yuena duduk di seberangnya. Membuka mata cantiknya juga. Matanya yang besar dan ungu tampak murni seperti sebelumnya. Sementara bulu matanya yang panjang berkibar berulang kali. Dengan rambut peraknya yang menutupi bahu. Dia tampak diam dan tenang dengan udara dingin yang membuatnya tampak tak bisa didekati. Auranya menjadi lebih kuat setelah dia menyerap esensi Velvet Sky Rich Chrysanthemum. Gu Yue. Tang Wulin memanggil dengan lembut. Apakah Gu Yue-nya kembali? Jawab Gu Yue lembut. Di kejauhan. Teman-temannya segera terdiam dengan tatapan mereka tertuju pada mereka berdua. Ayah. Sama seperti itu. Semua orang meledak dengan tawa. Ekspresi Tang Wulin menegang saat dia menatap Gu Yuena dengan bingung. Meski begitu, dia merasa seolah-olah beban berat terangkat dari benaknya ketika Gu Yuena memanggilnya, ayah. Mungkin itu karena Gu Yuena yang memanggilnya seperti itu tidak akan pernah meninggalkannya dengan mudah. Gu Yuena tersenyum manis pada Tang Wulin. Dia maju dan memeluk lehernya. Sementara tubuhnya yang cantik mencondongkan tubuh ke pelukannya. Tang Wulin buru-buru memeluknya. Perasaan puas yang didapatnya membuatnya merasa seperti darah yang dia keluarkan untuk Lovesick Heartbreak Red sebelumnya dapat diisi kembali dalam sepersekian detik. Gu Yue, ini untukmu. Tang Wulin mengambil kotak giok yang disimpannya di saku dadanya sebelumnya dan meletakkannya di telapak tangan Gu Yuena. Apa ini? Tanya Gu Yuena ingin tahu. Tang Wulin berbicara dengan senyum di wajahnya. Ini bunga. Jika kamu pernah menghadapi situasi berbahaya dan kamu terluka parah sementara aku tidak berada di sisimu, kamu dapat mengkonsumsi bunga ini dan kamu akan baik-baik saja. Oke, ayah. Bunga adalah favorit saya. Gu Yuena berbicara dengan gembira. Dia dengan kasar mendorong rumput abadi, yang dianggap paling mabuk cinta, di saku dadanya. Tang Wulin juga tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya kecupan lembut di pipinya yang halus. Gu Yue bergidik dengan sangat lembut tetapi bibirnya dengan cepat tersenyum dan pipinya memerah. Dia berbicara. Terima kasih, ayah. Uhuk-uhuk. Haruskah kita pergi sekarang? Jangan menyiksa anjing ketika seseorang sendirian di sini. Amorous Douluo terdengar agak frustrasi. Baru saat itulah Tang Wulin menyadari bahwa teman-temannya masih menunggu mereka. Dia buru-buru menarik Gu Yuena berdiri sebelum dengan canggung berkata, ayo pergi. Pasukan melepaskan senjata perang mereka sekali lagi. Mengepakkan sayap mereka saat mereka terbang ke udara. Ketika Amorous Douluo akan menggunakan perisainya untuk melindungi semua orang saat mereka melewati racun berwarna 7. Tang Wulin tiba-tiba mendengar suara tulip damas di benaknya. Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri seperti itu. Lingkaran merah muda pucat yang beraroma pucat tiba-tiba menyebar dari tubuh Tang Wulin dan langsung menutupi yang lainnya. Miasma 7 warna itu adalah racun korosif yang menakutkan. Tetapi racun itu didorong dengan cepat seperti salju yang mencair segera setelah bersentuhan dengan lingkaran merah muda. Lingkaran itu tampaknya menghilangkan racun. Dan itu menyebar ke lingkungan dengan cepat. Tulip damas pantas reputasinya sebagai raja tanaman yang mampu menekan semua racun. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin merasa telah membuat pilihan yang cukup baik. Tulip damas tidak menyadari bahwa Tang Wulin memilihnya sebagai jiwa rohnya dengan sangat cepat karena teman-temannya menolak untuk melakukannya. Sebagai seorang kapten, Tang Wulin memiliki mentalitas untuk memilih jiwa roh yang telah ditolak. Tang Wulin takut bahwa tulip damas akan sangat marah jika dia tahu bahwa dia akan muntah darah. 10 hari kemudian, Tang Wulin mengendarai kendaraan tempur jiwa saat ia bergerak di sepanjang jalan raya ke arah barat bersama Gu Yue. Hanya ada 2 dari mereka di dalam kendaraan. Gu Yuena berseri-seri dengan sukacita saat dia melihat pemandangan indah dari jendela dengan kegembiraan di wajahnya. Rasanya seperti kunjungan lapangan. Beberapa hari yang lalu,
Tang Wulin membawa Gu Yuena untuk mengunjungi Roh Kudus Douluo. Roh Kudus Douluo memeriksanya tetapi tidak bisa mengerti mengapa dia belum pulih setelah mengkonsumsi Krisan Velvet Skyreach. Namun, dia memberitahu Tang Wulin bahwa itu pasti bukan karena khasiat obat tidak memadai. Krisan Velvet Skyreach yang 100.000 tahun 100 kali lebih efektif daripada Krisan Velvet Skyreach yang berumur 10.000 tahun. Bahkan satu kelopak dikatakan cukup untuk menyembuhkan kondisi Gu Yue. Satu-satunya penjelasan yang tersedia sekarang adalah bahwa saraf di otak Gu Yue belum terbuka sepenuhnya. Tetapi Krisan secara bertahap akan mulai berlaku. Dia harus bisa menyerapnya segera dan akhirnya pulih. Sementara itu, Tang Wulin membawa Gu Yuena saat mereka bepergian di jalan selama 5 hari. Mereka akan tiba di ibu kota federal benua Douluo saat ini, Mingdu. Dalam 3 hari lagi, tujuan mereka bukan Mingdu. Jadi mereka akan melanjutkan perjalanan ke barat sampai mereka tiba di ujung barat benua. Ada pertemuan antara Amorous Douluo Zhang Xin dan Saint Craftsman Zhen Hua. Dan mereka berdiskusi dengan saksama sebelum membuat pengaturan yang cermat untuk Tang Wulin dan teman-temannya. Situasi di benua untuk sementara stabil untuk saat ini. Tetapi itu merupakan tahun yang penting. Sekte Tang menghadapi keruntuhan total. Dan itu adalah waktu ketika pendukung Akademi Shrek ditekan paling parah. Ada begitu banyak musuh yang menargetkan mereka sehingga mereka tidak punya cara untuk berurusan dengan mereka semua. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah situasi bahkan jika kedua Aula Master Tang Sekte akan bekerja sama. Dengan demikian, satu-satunya pilihan mereka adalah menunggu dengan sabar. Setidaknya sampai gangguan itu mereda. Oleh karena itu, Tang Wulin dan kawan-kawan memiliki rencana untuk dilaksanakan setelah mereka berbincang dengan Amorous Douluo, Zhen Hua dan Mu Ye. Pertama, bergabung dengan tentara tidak bisa dihindari. Tetapi mereka tidak bisa mendaftar bersama. Akan terlalu mencolok bagi mereka yang 8 untuk dilihat sebagai sebuah kelompok. Dan itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangan mereka di ketentaraan. Pada saat yang sama, Zhang Xin membuat keputusan untuk mengizinkan Tang Wulin mendaftar menggunakan identitas aslinya dengan pertimbangan cermat. Dengan melakukan ini, mereka dapat maju atas nama Shrek Academy secara resmi ketika mereka dapat mengambil sikap tegas di tentara. Jika mereka mendaftar di tentara dengan menyamar, mereka akan menjadi target utama bagi musuh mereka begitu mereka mengungkapkan bahwa mereka menyembunyikan identitas mereka. Namun, tingkat risiko mereka akan sangat meningkat jika mereka mendaftar di tentara dengan identitas asli mereka. Kehidupan mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika mereka ditemukan oleh tuan jiwa jahat. Mereka mungkin bisa dibunuh. Dengan demikian, lokasi di mana mereka dapat mendaftar akan berada di suatu tempat dalam kendali mereka atau tempat di mana mereka tidak akan mudah ditemukan. 8 dari mereka dipisahkan terlebih dahulu karena akan lebih mudah untuk menyembunyikan 1 orang di pasukan daripada menyembunyikan 7 di satu pasukan pada saat yang sama. Oleh karena itu, Sekte Tang memanfaatkan hubungan rahasianya yang tersembunyi di sudut-sudut gelap untuk menugaskan mereka ke wilayah militer yang berbeda. Mereka semua menggunakan identitas asli mereka. Tetapi hubungan mereka dengan Tang Sek dan Saint Craftsman Zhen Hua disembunyikan menggunakan ikatan tersembunyi Akademi Shrek. Roh suci Douluo telah kehilangan semua minat pada kehidupan. Tetapi pengaruhnya terhadap Akademi Shrek masih kuat. Masih ada pendukung setia Shrek di pasukan seperti halnya Korps Angkatan Laut Nordsea masih tentara pribadi yang dicadangkan untuk Akademi Master Kekaisaran Sun Moon Sol. 8 dari mereka dibagi menjadi 4 pasangan. Dengan setiap pasangan menjadi pasangan. Ini akan bermanfaat karena mereka siap merawat pasangan mereka dan saling membantu ketika dalam kesulitan. Selain itu, mereka tidak akan terganggu dari pelatihan mereka karena khawatir untuk pasangan mereka atau dari kehilangan mereka. Bersambung.